mungkin belajar juga dari anak Inegro asli atau gimana sampai ada kerasukannya juga ya? Sebenarnya kalau untuk belajar ke anak Inegro asli enggak, cuman aku punya beberapa pengalaman kayak teman-teman juga yang emang sebelumnya aku pernah tanya-tanyain gitu tanpa dengan tujuan membangun karakter Wulan, tapi ternyata sangat membantu buat Wulan. Terus aku lihat beberapa juga referensi kayak kalau orang kerasukan tuh secara genuine gimana sih, kayak yang benar-benar kerasukan kan banyak banget tuh content creator di YouTube kayak Teh Risa, Kak Sarah, aku nontonin semua kan untuk referensi gitu. Kesha, tapi apa sih yang kamu tuh pengen banget pada akhirnya terjun ke dunia seni peran gitu, yang membuat kamu untuk main? Sebenarnya awalnya karena aku awalnya bernyanyi sama seperti Devano, terus begitu ada tawaran, waktu itu COVID, jadi aku nggak bisa nyanyi juga selama beberapa tahun. Terus ada tawaran untuk masuk ke dunia peran, aku casting, aku udah bercasting keliling itu selama 1,5 tahun baru dapet judul pertama aku. Dan aku sebenarnya niatnya ingin mencoba kayak ini lagi ada jalan nih, aku coba aja semuanya, aku maksimalin yang aku bisa masukin. Ternyata aku enjoy dan akhirnya menseriusi diri. Belajar juga dari Devano mungkin yang udah terlebih dahulu terjun seperti apa? Sangat sama Devano, sama Kak Feli, sama Mika, sama Kak Fajar, Om Miki, semuanya aku bener-bener tanya banyak, kita saling sharing, saling ngebantu untuk untuk membangun karakter satu sama lain, saling ngebantu. Gimana bangun chemistry-nya nih berdua? Gimana ya? Kita so far lancar-lancar aja sih. Terlebih terlepas dari workshop yang lama, tapi kita memang sudah ada satu project sebelumnya, yes. Terus ya kita juga satu circle juga sebenarnya sama Mika dan lain-lain, jadi emang sering main sih pada dasarnya ya, jadi tinggal menggabungkan antara karakter. Yes, antara karakter. Jadi kita dengan fisik yang sama, cuman menggabungkan dengan Wulan, Respati dan Tirta itu gimana caranya sih? Kesha, berarti ini film horor pertama kamu? Film horor pertama aku, betul. Oke, menurut kamu tantangan yang sulit lah gitu, part mana nih? Sebenarnya karena Wulan ini banyak sekali adegan yang membutuhkan energi, menurut aku sejauh ini peran terberat aku, tantangannya mungkin lebih ke energi sih, karena jujur bahkan aku jarang main juga. Biasanya aku tuh main banget orangnya, tapi kemarin-kemarin tuh diajak main kayak nggak deh, aku di kamar dulu aja gitu, padahal aku ngapa-ngapain sebulan itu, kayak aku di kamar dong, aku kayak bener-bener mikir nih si Wulan ini gimana, karena secara emotionally juga draining banget, karena Kesha dan Wulan ini orang yang sangat berbeda, jadi itu yang berusaha aku jaga. Kalau Devano sendiri gimana, ini juga acting luar biasa banget. Gimana nih, kayak capek banget ya? Iya, mungkin karena di sini dituntut untuk bisa menyerupai orang yang terkena insomnia, nggak bisa tidur segala macam, terus nggak punya orang tua, jadi memang ya harus totalitas sih. Apalagi kita tahu di sini kita punya semua orang-orang di belakang layar yang sangat mahal, sangat baik dalam bidangnya masing-masing, jadi aku rasa akan percuma kalau kita nggak ngasih 100% kita. Yep. Riset juga nggak, atau ternyata punya pengalaman sendiri insomnia? Pengalaman sendiri sih enggak, cuman kalau riset pasti kayak aku mungkin nggak tidur selama syuting, aku berusaha untuk gimana caranya aku bisa menyerupai orang insomnia itu, jadi aku 25 hari aku tidur cuma sejam 2 jam per harinya, jadi itu yang salah satu yang aku riset dari si gesturnya, jadi kena juga. Efeknya mungkin Efeknya pusing, tapi itu hal-hal itu yang dibutuhkan sama Respati. Devano, Oh ya, sorry. Thank you. Devano, gimana bisa bahasa Jawa? Berapa lama belajar? Wah. Cepet banget. Jadi workshopnya memang kita nggak punya waktu panjang untuk bisa panjang gitu kan, jadi kayak gitu untuk bisa berdialek Jawa sih. Tapi karena memang lingkungannya memang orang Jawa semua, orang Jogja semua, Mas Tata juga orang Jogja, jadi kita memang semua disupport untuk bisa berbahasa Jawa, minimal dialek aksennya itu udah medok. belajar juga sama Kesha berarti. Ketuker. Jadi Kesha ini karakternya sebagai orang Jakarta, sementara aku orang Jawa. Iya, jadi ketuker. Iya. Berarti saling belajar gitu, gimana? Saling belajar. Saling ngerem juga sih ya waktu di lokasi itu kayak kayaknya gini deh Dev, kayaknya gini deh Cak. Tapi kan Kesha medok banget di Jawanya. Suka terganggu nggak sih, kan ini jadi orang Jakarta ceritanya. Jadi terganggu nggak sih, susah banget dihilangin kan? Sebenarnya ya, karena apalagi kalau Jawa tuh kayak ada aksen-aksen belakangnya gitu loh kan. Kayak kalau Respati itu misalnya manggil Tirta gitu, tak itu kan Jakarta banget, itu yang kayak sering aku ingetin kayak Dev, Tirta, dan dia juga sering ngingetin aku kayak Tirta, kalau nggak terlalu medok aja gitu. Jadi itu yang dibatasin satu sama lain, kita saling ngingetin, jadi bersyukur banget dikasih lingkungan kerja. Susah nggak sih ngelepas karakter Respati sendiri? Sejujurnya lumayan susah, tapi karena abis itu aku alhamdulillah punya project yang lain sama Mas Tata juga, jadi aku
aku jadikan terapi aja. Karena beda karakter lagi kan, jadi muncullah karakter yang baru lagi, jadilah aku yang beda lagi gitu. Jadi untungnya ada orang-orang yang ngebantu aku untuk melepas Respati. Sosoknya mungkin di bagian mana? Gestur apa namanya, dari segi aku kadang kan ini kan Respati ada gini-gininya, terus gestur yang suka kayak bagi-bagi jadi kayak gini gitu itu lumayan keganggu. Jadi kalau ngobrol sama orang misalkan udah kayak gitu. Dari sekian banyak judul berarti ini yang paling susah. Ini yang paling ambisius. Kalau kan ada persiapan fisik nggak katanya kayak biar lari gitu. Persiapan fisik dari workshop yang ada sih, karena memang kita kalau workshop itu punya jangka panjang yang lumayan lama, jadi aku rasa dari stamina pun dimunculin dari workshop itu. Kalau bisa dengan mana? Adegan ruangan muter dah pasti. Ya itu adalah hal yang baru juga untuk perfilman kita, dari segi teknikal dan segala macam, yang menjadi sesuatu yang baru lah. Katanya sempat ada insiden gitu ya di ruang putar seperti apa nih? Betul, banyak sekali sih insidennya. Nah cuma aku, Keisha pun juga punya insiden yang sama ketika dia kerasukan segala macam, capek dan segala macam. Kalau di ruangan berputar itu aku sempat ke sikut sama setannya, sama Sukma. Jadi hidung aku tuh kayak hampir kayak mimisan segala macam. Kenapa? Insiden itu Aku apa ya? Dia Paling lumayan- lebam-lebam kayak gitu sih sebenarnya, karena sebenarnya semua safety itu sudah sangat disiapkan dari base, dari Mas Tata, semuanya udah aman. Kayak aku ada scene yang benturin meja, itu juga mejanya bahkan empuk, jadi kayak kita gini doang itu udah mantul, jadi semuanya safety-nya tuh sudah diamankan. Cuman memang kayak ada beberapa timing yang mungkin meja gesernya harusnya di detik sepersekian, ini salah, jadinya kayak ada miss-miss kayak gitu yang mungkin bikin luka-luka kecil, tapi masih aman. Capek nggak sih Keisha meranin horor begini kan, apalagi harus kesurupan segala capek. Capek tapi fun, karena itu tadi aku sempat mention, lingkungan kerjanya juga sangat menyenangkan, saling kebantu, saling support juga. Tapi sebetulnya kalian ini tipe yang penakut, berani apa sensitif sama hal seperti itu nggak sih? Aku benar. Kita berbeda. Aku berani banget, aku kayak malah suka kepo sama dunia-dunia kayak gitu. Aku fun fact, aku takut sama Keisha waktu itu. Soalnya dia mukanya kan dikasih kayak Aku sampai kejar-kejar, setan ya. gitu kan. Aku kayak takut banget kayak aduh deg-deg gitu. Terus pakai soft fence gitu. Iya. Kayak aku lihat dia dong, dia kayak cacat. Terus dia lari. Kayak, tapi sementara sepatunya kan pemberani gitu kan. Nanti ada pengalaman ini nggak horornya nggak waktu jalan syuting ini? So far sih nggak ada Enggak sih ya. pengalaman. Mungkin karena energinya juga baik, menyenangkan, jadi alhamdulillah tidak Karena ada kita gangguan. ya, karena kita dari awal udah disuruh untuk apa tuh amin segala macam. Ya, Jangan-jangan pas di dalam adegan kamu ada yang takut beneran sama Keisha itu? Nah itu. Iya. Takut Beneran beneran. takut itu. Banyak Beneran. lagi ya? Banyak banget karena ini warnanya indigo. Berarti pas sama Sukma juga takut beneran? Sama setannya, sama Kaveli masalah sama Kaveli. setannya kali, sukmanya ya. Oh berarti Oke. itu mukanya takut beneran ya Pak? Takut beneran. Iya. Kayak kamu ada kesan gak sih main film horor pertama kali gimana gitu kesan kamu? Kesannya sebenarnya sangat menyenangkan, aku juga enjoy, aku suka dengan kebutuhan energi, kayak aku suka banget adegan-adegan pakai sling, adegan-adegan ada fighting juga meskipun dikit, tapi aku seneng banget dan enjoy banget, dan kalau ditanyain mau lagi apa enggak, aku mau banget. Aku juga sama sih, kalau tawarin mau banget karena aku yakin setiap produksi juga pasti mengutamakan safety dan segala macam, nyaman-nyamannya pasti akan tetap sama gitu. Jadi kalau mau lagi mau. Kalau Keisha disuruh pilih antara acting dan nyanyi, lebih mana? Ayo. Itu kita berdua sama-sama nggak bisa pilih kan sebenarnya, karena sejujurnya emang nggak bisa banget pilih, karena emang dua-duanya seru, dua-duanya aku enjoy, cuman emang tantangannya beda, serunya beda gitu. Tapi Keisha ini tuh selain main film horor, Sorry, main film-film yang lain juga nggak sih atau baru pertama kali ini? Aku ini film ketiga aku kayaknya. Kolaborasi antara kita sama Ridwan kan film udah nih. Karena musik Tungguin aja. kita udah diskusi sih kemarin. Iya, kita udah kayak bisik-bisik gitu, jadi doakan aja dan semoga banyak yang suka. Kenapa sih orang? Kan kalian kan main dengan seumuran ya, makanya seumuran. Apa sih yang paling Menyenangkan ya, menyenangkannya karena kita seumuran, kita juga di lingkungan main yang sama juga ya, jadi kita sering sharing banget, main-main tuh energinya masih sama aja gitu. Bahkan Kak Feli, Kak Fajar juga kita sering main, terlepas dari usianya ya. Setelah horor pengen nyoba apa lagi nih, mungkin film action kah atau ada yang lain? Apapun, aku kayak apapun ayo gitu. Aku suka banget, aku enjoy banget dua-duanya, jadi
apapun akan aku jalani dengan senang hati. Menurut aku itu yang paling penting ya, kita berdua. Keisha mau mendalami peran lagi dunia film juga nggak sih? Mau, aku lagi pengen juga sebenarnya ambil kelas acting karena aku juga belum ada basic, cuman kita lagi mencari jadwalnya karena aku sambil nyanyi juga jadi susah kan kalau siapa? Mana? Oke, boleh satu pertanyaan terakhir, abis ini kita ada Deddy Corbuzier. Silakan teman-teman. Update tuh. Kalau kalian bilang kalian pasangan masing-masing seperti apa? Berarti itu Responnya. Iya dong, berarti apa yang ingin kita sampaikan berhasil, pertemanan dan ya itulah. Tapi ada cinlok ya? Gak ada, kita happy banget, berteman banget, happy banget.